Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu yang cukup luang untuk pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuannya di subtema 1 penemuan yang mengubah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kita semua. Dan yang kedua kalinya, salat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Habibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya diberikan keistiqomahan dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya dari beliau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kelistrikan. Yang pertama tentang komponen-komponen dan fungsi dari listrik dan bagaimana kewajiban serta hak dalam menggunakan listrik dengan baik. Kemudian pengaruh dari listrik yang menyebabkan kemajuan dari teknologi. Oke, mengawali pelajaran kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Harus diakui bahwa listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Karena itu, kita harus berterima kasih kepada ilmuwan yang menemukan listrik. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik sehingga dijuluki sebagai Bapak Listrik. Faraday lahir pada 22 September 1791 di Newton, Inggris. Ia berhasil membuat alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Proses gelombang tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, itulah proses dari listrik yang bisa sampai ke rumah kita. Coba kalian amati peralatan listrik di sekitarmu. Pasti banyak ya komponen-komponen listrik yang ada di rumah atau di lingkungan sekitarmu. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan peralatan listrik seperti saklar, speaker, fitting, stop kontak, bola lampu, sekring, terminal, dan banyak yang lainnya juga ya. Selain itu kita juga mengenal beberapa komponen listrik, misalnya resistor dan transformator. Semua komponen-komponen listrik tadi memiliki fungsi dan bentuknya yang berbeda-beda. Dengan mengetahui jenis tersebut kita harus pandai fungsi, misalnya stop kontak gunanya untuk apa, sekring gunanya untuk apa. Jadi untuk lebih memahami bagaimana proses listrik bisa masuk ke rumah kita dan apa aja sih kegunaan listrik atau fungsinya listrik, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Listrik untuk memudahkan hariku. Listrik adalah kebutuhan utama atau primer. Banyak sekali macam dan jenis energi yang berhubungan dengan kehidupan manusia di alam ini. Tetapi secara garis besar dibedakan menjadi dua macam jenis sumber energi, yaitu sumber energi utama dan sumber energi alternatif. Salah satu jenis energi yang banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita selalu mengandalkan energi listrik, mulai dari melakukan kegiatan di siang hari dan di malam hari. Seperti pada saat kita belajar dan beraktivitas pada malam hari dan masih banyak lagi lainnya. Kita membutuhkan energi listrik untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari.
Banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan ini. Berikut ini berbagai macam manfaatnya yang kita rasakan. 1. Sebagai penerangan. Saat malam hari, manfaat energi listrik bisa dijadikan sebagai sumber penerangan, karena energi listrik bisa untuk menghidupkan lampu rumah dan lampu jalan. 2. Sumber energi. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Disebut sumber energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi dan bisa diartikan sebagai energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor atau ion dalam zat cair atau gas. Misalnya saja adalah sumber energi untuk menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan lain-lain. 3. Sarana hiburan dan globalisasi. Bisa menjadi sarana hiburan keluarga dan juga energi listrik bisa menunjang globalisasi misalnya televisi, radio dan internet melalui komputer dan smartphone yang membuat ruang tanpa batas. 4. Penghasil panas dan dingin. Listrik bisa dijadikan sebagai penghasil panas. Manfaat energi listrik banyak digunakan berbagai macam keperluan rumah tangga. Listrik bisa dijadikan sebagai sumber panas, misalnya setrika, dispenser untuk memanaskan air dan mendinginkan, lemari es penanak nasi dan lain-lain. 5. Penghasil gerak. Energi listrik yang ada di dalam kehidupan ini juga bisa dihasilkan sebagai penghasil gerak. Banyak kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan listrik untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya saja energi listrik yang diubah menjadi energi gerak misalnya pompa air dan kipas angin. Penghematan energi listrik. Berikut ini upaya-upaya dalam penghematan listrik. Tahu kapan menyalakan peralatan listrik. Untuk menghemat daya listrik, kita harus tahu kapan saatnya menggunakan dan menyalakan peralatan listrik. Jangan membiarkan peralatan elektronik seperti kipas angin, televisi menyala dalam waktu yang lama. Jangan menyalakan lampu siang hari. Saat siang hari manfaatkan sinar dari matahari untuk digunakan sebagai sumber penerangan dalam ruangan. Layar televisi tetap menyala walau tidak ditonton. Sering kita lupa mematikan televisi pada saat tidak ditonton. Kebiasaan ini membuat daya listrik membeng. Dan tarif listrik pun akan menjadi mahal. Bijaksanalah dalam pemakaian alat-alat elektronik tersebut. Persediaan listrik dari pemerintahan memudahkan kita beraktivitas dan memanfaatkan teknologi. Inilah kesimpulan dari penjelasan tadi. Namun, kita harus pandai-pandai melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan listrik. Walaupun kita hari ini mudah memanfaatkan persediaan listrik, misalnya kita bisa menghidupkan kipas angin, menonton televisi, belajar membuka komputer atau membuka laptop, menggunakan gawai, dan lain sebagainya. Tapi kita harus pandai menggunakan listrik, bagaimana kita memanfaatkan listrik dengan lebih baik. Jangan sampai kita boros atau berlebihan dalam penggunaan listrik. Kerjakanlah latihan kegiatan 1. Ayo aplikasikan di buku tematik JSIT tema 3 halaman 3. Ada beberapa komponen listrik yang ada di gambar di halaman 7 tersebut. Silahkan anak-anak tulis fungsi dari komponen-komponen listrik tersebut. Islam mengajarkan konsep hak dan kewajiban. Ajaran tentang hak dan kewajiban tersebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pedoman hidup umat Islam. Selain hak, ada kewajiban sebagai penyeimbang atau penyelaras agar terjadi keharmonisan dalam kebersamaan. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus pandai-pandai dalam menjalankan kewajiban baru kemudian mendapatkan hak. Begitu juga dengan penggunaan listrik. Walaupun kita mempunyai hak untuk menggunakan listrik, tapi kita harus melaksanakan kewajiban kita, yakni biasanya per bulan kita harus membayar listrik atau kita mengisi token listrik. Nah, itu contoh sederhananya. Lebih lanjut, silakan anak-anak diskusikan dengan orang tuanya. Tulislah masing-masing 3 kewajiban dan hak kamu dalam menggunakan listrik di rumahmu atau di lingkungan sekitarmu. Bapak ulangi, tulislah masing-masing 3 kewajiban dan hak kamu dalam menggunakan listrik di rumahmu. Nah, itu tadi ya, penggunaan listrik itu kita punya hak dan kewajibannya.
Dulu sebelum listrik ditemukan, orang tua kita, kakek atau nenek kita atau uyut kita menggunakan alat-alat sederhana dalam kesehariannya. Saat suasana panas mendera, mereka dulu bisa menggunakan kipas manual yang terbuat dari anyaman bambu. Ini contoh sederhananya. Misalnya lagi zaman dulu lampunya masih pakai lampu teplok ya, lampu dengan energi minyak tanah. Nah, itu contohnya zaman dulu. Bahkan untuk menyetrika pakaian pun menggunakan setrika yang menggunakan arang panas. Jadi arangnya itu dipanasin dulu, dihidupin apinya gitu, masukin di setrikanya. Itu contoh zaman dahulu sebelum adanya listrik. Penerangan rumah pun masih minim, mungkin di jalan pun masih gelap gitu, tidak sedikit penerangannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia modern harus berkewajiban menggunakan listrik dengan baik. Zaman dulu dan sekarang pasti banyak perbedaannya. Tidak hanya berhubungan dengan penggunaan listrik yang berubah, tetapi juga banyak hal lain yang ikut berubah. Hal ini menjadi wajar seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, marilah kita tuliskan perbedaan zaman dulu dan sekarang dalam beberapa hal berikut. Ayo silahkan latihan, anak-anak kerjakan latihan di buku JSIT tema 3 halaman 11 di ayo aplikasikan tentang perbedaan zaman dulu dan sekarang dalam beberapa bidang. Nah, itu kesimpulannya adalah janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemborosan itu saudaranya setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayo kita memanfaatkan listrik dengan lebih baik. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini, pembahasan tentang kelistrikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih baik dalam memanfaatkan listrik. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Semoga semoga di tema 3 tokoh dan penemuan dalam subtema 1 ini kita selalu bisa memahami dan melaksanakan ilmu keduniaannya dengan lebih baik. Contohnya tadi dengan menggunakan listrik secara hemat dan tepat guna. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.